Persilakan duduk kembali. Pada hari ini, Selasa, tanggal 25 November tahun 2025, sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 20, PDT.G, 2025 PNB-DR, dengan para pihak penggugat Tuan Andi melawan tergugat Tuan Budi, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak diminta untuk tetap mematuhi tata tertib persidangan. Baik karena penggugat dan tergugat telah hadir secara lengkap, maka persidangan dapat kita lanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara, dimulai dengan penyampaian uraian awal dari kuasa hukum penggugat. Saya persilahkan kuasa hukum penggugat untuk menyampaikan uraian awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan yang mulia Majelis Hakim, izin perkenalkan, saya Suci Perwitasari, bertindak untuk dan atas nama penggugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor KL.503/10 Romawi /1/2025 tanggal 10 Oktober 2025. Hadir di persidangan dalam perkara Wan Prestasi Perjanjian Jual Beli Tanah, perkara perdata nomor 20-PDT.G-2025-PN Bogor. Pada hari ini kami akan menyampaikan pokok-pokok perkara posita, petitum dan melanjutkan dengan agenda pembuktian. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan posita atau fakta dan dasar hukum, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah nomor 13-PJB-1 Romawi /2023 dengan objek tanah 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua, 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah tanggal perjanjian atau tanggal 15 April 2023. Penggugat telah menerima pembayaran tahap pertama dan telah siap menyerahkan sertifikat serta mengurus proses balik nama setelah tergugat melunasi pembayaran sesuai kesepakatan. Namun hingga lewat 6 bulan, tergugat tidak juga memenuhi kewajiban pembayaran tahap kedua. Penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi secara patut tetapi tidak pernah ditanggapi oleh tergugat. Tergugat hanya menyampaikan alasan belum memperoleh pinjaman bank dan meminta penundaan waktu tanpa dasar hukum yang sah. Akibat kelalaian tergugat tersebut, tanah milik penggugat tidak dapat dijual atau dialihkan kepada pihak lain, sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi penggugat. Tindakan tergugat jelas merupakan bentuk wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 dan pasal 1243 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa setiap pihak yang ingkar janji wajib menanggung segala kerugian yang timbul. Dengan demikian, tergugat berkewajiban memberikan ganti rugi kepada penggugat. Petitum atau tuntutan. Yang mulia, dengan hormat penggugat memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 3. Menghukum tergugat membayar sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat membayar kerugian imaterial sebesar 100 juta rupiah. 5. Menyatakan perjanjian jual beli tetap sah dan mengikat. 6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Demikian yang mulia. Baik, mari kita dengarkan tanggapan dari tergugat. Yang mulia, tergugat menyatakan keberatan terhadap seluruh isi gugatan penggugat. Menurut tergugat, keterlambatan pelunasan bukan disebabkan oleh kelalaian, melainkan karena proses pengajuan kredit di bank yang masih tertunda. Tergugat menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat melakukan wan prestasi. Oleh sebab itu, tergugat memohon kepada majelis agar diberikan tambahan waktu selama 3 bulan untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Yang mulia Majelis Hakim, menanggapi jawaban tergugat, izinkan kami menyampaikan beberapa penegasan. Pertama, perjanjian sama sekali tidak memuat ketentuan bahwa pelunasan harga tanah dapat ditunda dengan alasan menunggu pencairan pinjaman bank.
Kedua, kesulitan finansial pribadi tidak termasuk kategori force majeure, sehingga tidak dapat menghapuskan kewajiban hukum tergugat maupun menggugurkan unsur wan prestasi. Ketiga, penggugat telah memberikan kelonggaran secara moral melalui 2 kali somasi, namun tergugat tetap tidak menunjukkan itikat baik untuk melunasi kewajibannya. Keempat, tergugat pun tidak mampu menunjukkan bukti yang meyakinkan terkait adanya penolakan atau penundaan kredit oleh pihak bank. Dengan demikian Yang Mulia, jawaban tergugat tidak memiliki dasar hukum dan tidak dapat melemahkan dalil penggugat. Izin Yang Mulia, kami ajukan alat bukti surat penggugat sebagai berikut. Bukti P1, fotokopi perjanjian jual beli tanah nomor 13/PJB/1 Romawi /2023 tanggal 15 Januari 2023. Bukti P2, surat pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah tanggal 15 Januari 2023. Bukti P3, fotokopi sertifikat hak milik atas tanah 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor. Bukti P4, surat somasi pertama tanggal 20 Mei 2023. Bukti P5, surat somasi 2 tanggal 10 Juli 2023. Bukti P6, rekaman percakapan antara penggugat dan tergugat yang menunjukkan pengakuan tergugat belum dapat membayar pelunasan dan meminta penundaan karena alasan belum mendapat pinjaman bank. Mohon dinyatakan sebagai alat bukti yang sah Yang Mulia. Hadirkan saksi pertama ke ruang sidang. Baik saudara saksi, silahkan duduk di kursi di depan. Saudara saksi, mohon sebutkan nama dan pekerjaan. Nama saya Arlindia Witama, pekerjaan karyawan swasta. Apakah saudara mengetahui adanya perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat? Ya, saya mengetahui bahwa memang terdapat perjanjian jual beli di antara keduanya. Apakah benar tergugat hanya melakukan pembayaran pertama sebesar 300 juta rupiah dan tidak melunasi sisanya? Benar, berdasarkan yang saya ketahui, tergugat hanya membayar uang muka tersebut dan tidak melanjutkan pelunasan. Apakah saudara mengetahui bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi kepada tergugat? Ya, saya mengetahui bahwa penggugat telah memberikan 2 kali somasi secara resmi. Apakah keterlambatan pelunasan tersebut menyebabkan tanah yang diperjualbelikan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain? Ya, benar. Akibat keterlambatan itu, tanah tersebut tidak bisa dijual kepada pihak lain. Apakah saudara mengetahui adanya kerugian yang dialami penggugat akibat kelalaian tergugat? Ya, saya mengetahui bahwa penggugat mengalami kerugian terkait keterlambatan pembayaran tersebut. Yang Mulia Majelis Hakim, setelah melalui rangkaian persidangan yang meliputi pembacaan gugatan, jawaban, replik, serta pemeriksaan bukti surat dan keterangan para saksi, telah nyata terbukti secara sah bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. Tergugat lalai memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang diperjanjikan dan tidak memberikan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Dengan demikian, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.